Hai, balik lagi sama gue Andre dari Good Stuff ID, channel yang ngebahas seputar tech and gadget setiap minggunya. Buat kalian yang udah ngikutin Good Stuff dari awal, pasti masih inget dong kalau gue tuh pernah ngebahas soal MacBook Pro yang sampai detik ini gue jadiin laptop kerja gue. Tapi buat teman-teman yang baru aja gabung di Good Stuff dan belum tahu soal videonya, nanti link videonya bakal gue sertain di pojok kanan atas ya. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas atau kasih tips and trick soal MacBook Pro ke kalian, supaya kalian tuh bisa memaksimalkan penggunaan MacBook Pro yang kalian punya. Nah, for your information aja, tips yang gue mau share kali ini tuh sering banget gue pakai untuk mempermudah workflow gue pas waktu kerja pakai si MacBook Pro. Jadi buat kalian yang mungkin punya tips juga soal MacBook Pro dan gue nggak bahas di video ini, kalian juga bisa kok bantu share tips kalian lewat di kolom komentar di bawah. Sebelum lanjut ke video intinya, gue mau sedikit cerita aja alasan gue kenapa bikin video ini. Jadi sekitar 1 bulan lalu, gue tuh tiba-tiba di WhatsApp sama orang yang gue nggak kenal sama sekali. Dan tiba-tiba tuh dia nanya kayak gini. Ternyata pas waktu gue tanya, dia tuh salah satu subscribernya Good Stuff yang baru aja hijrah ke macOS. Nah, semoga video ini juga bisa jadi gambaran buat para Windows user yang baru aja hijrah ke macOS, atau mungkin bisa jadi guideline buat kalian yang baru banget pakai MacBook. Sayang kan kalau seandainya kalian punya laptop semahal ini, kalian tuh cuma pakai ngetik di MS Word aja. So, tanpa banyak basa-basi lagi, simak 10 tips and trick soal MacBook Pro versi Good Stuff. Check this out. Buat kalian yang baru aja pakai MacBook dan masih harus beradaptasi sama operating sistemnya Apple, pasti kalian masih sedikit kebingungan dengan workflow yang ditawarin sama si macOS ini. Tenang aja guys, kalian tuh nggak sendirian. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama kok. Contohnya pas waktu gue mau cari-cari aplikasi, gue tuh harus buka Launchpad-nya dulu. Terus untuk cari dokumen, gue harus buka Finder dulu. Dan alhasil, gue ngerasa itu sedikit kurang efisien untuk workflow yang biasa gue pakai. Nah, dengan memanfaatkan fitur ini, penggunaan MacBook yang kalian punya tuh bisa lebih efisien. Dan bakalan kerja kalian tuh juga bisa lebih cepet. Semisal buat cari aplikasi, kalian tinggal ketik aja aplikasi yang mau kalian cari, dan alhasil secara otomatis aplikasi yang kalian cari bakalan muncul di search bar-nya ini. Nah, buat akses fitur ini ada 2 cara. Yang pertama, kalian buka melalui icon search yang ada di pojok kanan atas, atau kalian bisa akses dengan cepat melalui shortcut key yang ada di keyboard dengan cara menekan command space. Oh iya, nggak cuma itu aja, dengan fitur ini kalian tuh bisa memanfaatkan kalkulator instan tanpa harus membuka aplikasi kalkulator. Dan bahkan kalian juga bisa tahu satuan jarak, berat, currency mata uang, dan lain-lain melalui fitur yang satu ini. Pokoknya Spotlight ini powerful banget kalau kalian pakai di macOS. Tips nomor 2, tuning volume. Buat temen-temen yang bidang pekerjaannya tuh nggak jauh-jauh soal musik, kayak sound engineer, DJ, dan lain sebagainya, gue yakin fitur ini tuh krusial banget buat kalian. Contohnya tuh kayak gini, pas waktu volumenya dinaikin 1 bar, kalian ngerasa ini tuh kegedean. Dan pas waktu diturunin 1 bar, kalian bakal ngerasa ini tuh kekecilan. Solusinya tuh gampang banget, kalian tinggal tekan shift option volume up atau volume down, maka 1 bar volume ini bakalan terbagi menjadi 4, di mana bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Sebetulnya ada cara manual yang bisa teman-teman gunain untuk atur volume di MacBook. Kalian bisa drag volume bar di bagian pojok kanan atas, mau itu ke kanan atau ke kiri. Tapi cara ini jarang banget gue pakai karena tangan gue yang tremor dan kadang suka miss pas waktu gue atur volume melalui fitur manual tersebut. Tips nomor 3, Task Manager. Buat kalian mantan pengguna Windows atau yang masih pakai OS Windows sampai detik ini, mungkin pernah nemuin aplikasi yang not responding gara-gara aplikasi yang kalian install itu gratisan atau dari developer yang gak jelas. Pasti momen ini bakalan ganggu kerjaan kalian banget kan? Dan cara satu-satunya yang kalian lakuin pasti menekan tombol Ctrl Shift Delete, di mana fungsi shortcut ini bakalan munculin Task Manager di Windows, dan kalian bisa force close aplikasi apa aja yang not responding tadi. Kalau di macOS, kalian tinggal tekan Command Option Escape. Dengan shortcut ini, Task Manager bakal muncul di layar laptop kalian dan memberikan informasi aplikasi apa aja yang not responding. Kalian tinggal pilih aja aplikasinya dan pilih option Force Quit yang ada di pojok kanan bawah. Tips nomor 4, use tags.
Buat beberapa dari kalian mungkin nggak asing dengan tampilan desktop yang amburadul ala macOS ini ya. Hal ini terjadi karena di macOS hasil screenshot secara otomatis bakalan tersimpan di desktop, dan ditambah lagi gue tuh salah satu tipikal orang yang sering banget nyimpen file sementara di desktop. Nah, ujung-ujungnya tampilan desktop di MacBook gue tuh ya makin amburadul. Dengan menggunakan fitur Stacks ini, tampilan desktop bisa lebih rapi karena secara otomatis Stacks bakalan mengumpulkan file berdasarkan tanggal, tipe, Stacks, dan lain sebagainya. Cara mengaktifkannya juga gampang banget. Kalian tinggal pilih menu View di bagian desktop, kemudian pilih Use Stacks, atau kalian tinggal tekan tombol Command Ctrl 0, dan secara otomatis Stacks bakalan mengumpulkan seluruh file yang sejenis menjadi satu. Dengan fitur ini juga bisa memudahkan pencarian file yang ada di desktop Mac atau MacBook yang kalian punya. Nah, semenjak dapat updatean terbaru di macOS, lebih tepatnya di macOS Mojave, Apple ngerombak tampilan desktopnya yang dimana menurut gue ini adalah salah satu improvement yang bagus banget. Tips nomor 5, 3 finger drag. Buat kalian yang masih pakai cara manual buat mindahin beberapa file atau folder dengan cara menekan trackpad pakai satu jari dan satu jari lagi untuk drag file tersebut, gue rasa cara itu kurang efisien. Karena di macOS khususnya MacBook Pro atau MacBook Air, biasanya pengguna Mac lebih memprioritaskan gestur jari di macOS tersebut. Nah, 3 finger drag ini bisa jadi alternatif kalian untuk hal yang kayak gini. Secara default fitur ini belum aktif dan kalian harus aktifin dulu dengan cara masuk ke System Preference, kemudian pilih Accessibility, pilih Mouse and Trackpad, dan pilih Trackpad Option. Kemudian kalian checklist Enable Dragging dan pilih 3 finger dragging. Cara pakainya kalian tinggal tempelkan 3 jari kalian ke trackpad, kemudian geser-geser file yang mau dipindahkan tanpa harus menekan trackpadnya ini. Bisa gue bilang dengan gestur-gestur yang ada di macOS, selain bisa memaksimalkan fungsi trackpad tersebut, juga bisa memperpanjang umur dari trackpad yang ada di MacBook kalian. Tips nomor 6, screenshot. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu nih gimana caranya screenshot layar di macOS. Bisa gue bilang fitur ini adalah fitur wajib ada di setiap device, mau itu laptop, handphone, tablet, dan lain sebagainya. Biasanya kan screenshot ini kalian gunain untuk nunjukin bukti pembayaran, capture momen lucu, dan hal-hal penting lainnya. Nah, fitur ini bisa kalian aktifin melalui shortcut key Command Shift 3, di mana secara otomatis seluruh tampilan layar akan tercapture dengan screenshot ini. Biasanya shortcut ini jarang banget gue pakai, gue lebih sering pakai Command Shift 4. Secara function sama aja untuk screenshot, tapi dengan shortcut ini area capture yang bakalan disimpan tuh bisa kita atur. Jadi gue nggak perlu cropping lagi bagian mana aja yang mau gue pakai. Nggak cuma itu aja, kalian juga bisa capture satu Windows dengan menggunakan Command Shift 4 spasi, di mana background dari desktop kalian nggak akan tercapture di screenshot ini. Nah, dari semua hasil screenshot tadi secara otomatis bakalan tersimpan di halaman desktop MacBook kalian. Tips nomor 7, closing tab. Buat gue yang sering banget research soal konten apa yang mau gue bahas, harus nulis materi dulu dan kemudian nentuin topik dan lain sebagainya. Biasanya gue selalu pakai banyak tab di browser buat cari-cari referensi materi yang mau gue bawain di video YouTube. Bahkan saking banyaknya, tab yang gue buka tulisannya tuh sampai nggak kelihatan. Buat closingnya kan nggak mungkin gue harus gerakin kursornya satu-satu. Apalagi masih ada beberapa tab browser yang masih gue gunain. Nah, cara simpelnya kalian tinggal pencet Command W untuk closing Windows yang udah kalian nggak pakai. Mungkin cara ini receh banget, tapi trik ini yang selalu gue pakai di workflow gue sehari-hari dan cukup membantu fungsi dari shortcut yang satu ini. Cara ini nggak cuma buat close tab browser aja, kalian juga bisa pakai di beberapa tab Windows yang masih kebuka di layar MacBook kalian. Tips nomor 8, emoticon atau emoji. Tips ini mungkin nggak terlalu berguna ya buat teman-teman yang udah pakai MacBook Pro series Touch Bar, karena emojinya tuh bisa langsung kalian pilih melalui touch bar-nya itu. Tapi buat teman-teman yang masih pakai Mac jadul kayak gua atau MacBook non touch bar, tips ini tuh masih berguna banget kok. Apalagi buat kalian yang sering banget bikin caption Instagram lewat MacBook,
Biasanya kan harus ada emojinya supaya lebih terkesan friendly. Fitur ini bisa kalian akses melalui shortcut key Ctrl Command Space, dan secara otomatis pilihan emoji akan muncul di layar laptop kalian. Kalian tinggal pilih aja emoji yang mau kalian pakai sesuai kebutuhannya teman-teman nih. Tips nomor 9, Quick Preview. Oke, fitur yang satu ini bisa gue bilang penting banget buat orang-orang kayak gue yang kerjanya tuh sering banget editing video. Karena gue mesti pilih-pilih footage mana aja yang mau gue ambil tanpa harus membuka file tersebut. Cara ini ngebantu workflow gue saat melakukan post-production untuk video YouTube. Jadi gue tinggal pilih footage-nya dan tekan spasi di keyboard, maka secara otomatis akan muncul pop-up file tersebut dan kita bisa lihat preview tanpa harus membuka filenya. Tips nomor 10, function delete. Buat kalian para Windows user, biasanya kan untuk menghapus sebuah file atau folder, kalian tinggal klik file mana yang mau dihapus dan tekan delete di keyboard. Itu emang simpel banget sih, tapi buat gua yang udah kejebak di sistem operasinya Apple, gua harus tambahin function comment dulu nih di awal. Contohnya tuh kayak gini. Gua tinggal pilih file yang mau gua hapus dan tekan comment delete, maka secara otomatis file yang gue udah hapus bakalan pindah ke folder trash. Nah, buat mengosongkan si trashnya ini, kalian tuh mesti buka dulu folder trash dan pilih empty trash di bagian pojok kanan atas. Ribet woi! Tenang-tenang, jangan barbar dulu. Kalian juga bisa pakai cara instan ini kok. Kalian bisa akses melalui shortcut key Command Shift Delete, kemudian bakal muncul dialog box dan pilih aja empty trash. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh buka-buka folder trash untuk kosongin si trashnya ini. Gue nggak bisa bilang cara ini simple, tapi fitur ini cukup ngebantu gue yang udah terlanjur kejebak di macOS ini. Oke, segitu aja video dari Good Stuff, semoga bermanfaat buat kalian. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian. Dan gue Andri dari Good Stuff, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good ciao!